Halo teman-teman, welcome to podcast 8 Perspektif. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas tentang novel yang diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul KKN di Desa Penari. Saya Nikita Malingkas bersama teman saya. Saiful William Anelka. Dan saya Ranu Pucita Dumianto. Kita akan membahas tentang KKN di Desa Penari. Langsung saya serahkan kepada teman saya. Pertama-tama kan sebelum kita mulai pembahasannya, kita itu harus mengetahui kalau genre ini kan horor kan, Ya, KKN Desa Penari itu. Tapi nggak usah tegang-tegang guys, kita Chill. di sini mah chill aja, kita Santai. yaping aja di Santai sini. ya guys ya. Oke? Nah, kita ini awalnya viral di media sosial. Lalu Buat viral bukan- guys. dan akhirnya dibatasi jadi film dengan jutaan penonton. Dan yang bikin menarik novel ini bukan sekadar horor, tapi juga syarat budaya dan pesan moral. Makanya dia bisa viral ya lalunya. Soalnya dia memang ceritanya bagus banget. Bagus teman-teman. Iya. Aku sendiri sudah menonton dan juga membaca novelnya karena aku itu orangnya yang nggak puas kalau hanya Nonton saja. iya hanya, tapi kalau aku kan baca novelnya dulu baru menonton karena kan penasaran sama yang terjadi, jadi nggak mungkin kan cuma baca doang, jadi Iya. aku nonton. Dan yang aku dapat itu mereka itu ternyata ada 6 mahasiswa yang pergi yang ditugaskan ya Iya. di Desa Penari. Yang aku tahu dari kejadiannya itu mereka ada dua orang ya, 2 orang dua orang yang yang melanggar gitu. melanggar Ayu aturan. sama Bima ya. Iya, Ayu Ayu Bima. sama Bima. Mereka itu melakukan hal tak senonoh gitu di Iya, teman-teman di kan, tengah hutan. teman-teman pasti kan sudah tahu tentang hal-hal seperti itu karena kan ya di era seperti ini tetap kita semua pasti sudah tahu hal-hal yang seperti itu. Iya, apalagi di kalangan remaja Gen Z. Remaja yang Gen Z ini. Lalu pemeran utamanya siapa ya? ini Nur ya? Nur ya. Iya, Dia katanya punya indera keenam guys, indigo gitu. anak indigo lah. Iya. Dia punya firasat tentang hal-hal yang akan terjadi, seperti dia mempunyai firasat kalau ada yang mengikuti mereka dan ternyata itu benar. Iya. Jadi ceritanya itu mereka sampai dari awal ceritanya itu yang aku baca, mereka itu sampai di Desa Penari, disambut baik oleh kepala desa yang ada di situ. Iya. Lalu diberitahu kalau ada ya. aturan adat, Iya, hukum aturan adat di desa tersebut yang tidak boleh kita lakukan, hal yang tidak boleh kita lakukan karena itu Iya. bisa menyangkut nyawa kita. nyawa yang lanjutan ceritanya. Terus Nur mengetahui Nur sama Widya ya. ya Nur Widya si cantik ya. cantik. Iya. Ya, karena yang aku baca itu katanya itu Widya itu sangat cantik sampai Dia- penunggu di desa itu ya bisa dibilang sosok hantu yang ada di desa itu yang namanya Badarahui. Ya. Badarahui. Badarahui Sampai bisa dibilang tertarik sama dia. Iya, Iya. sampai-sampai Soalnya cantik banget dia. cantik katanya Iya. cantik. Sampai-sampai kan saat mereka melakukan hal yang tidak senonoh, yang dua teman mereka Ayu ini sama Bima korbannya yang ditujukan korbannya semua mereka yang ikut di situ, teman mereka juga kena imbas, diganggu oleh penunggu yang ada di situ ya, Badarahui. Iya, si Badarahui itu dia karena si Widya cantik, Ya, dia lebih menuju ke Widya sampai si Widya kerasukannya. ya. Kerasukan dia sampai nari-nari gitu. Biasanya kan kalau kita itu kan kalau kita cantik kan ini pasti cowok-cowok kan yang dekatin Iya. kita. Ini kalau yang ini sangat menarik karena hantu yang menjadi
eh, apa ya, Hantu yang tertarik sama kita. hantu yang tertarik sama kita Gimana karena kalian terlalu tuh? cantik. Takut tuh gua. Makanya teman-teman jangan terlalu cantik. Iya. Dan terlalu menarik, jangan menarik setan. Ya betul. Nah. Jadi teman-teman, itu cerita film itu sangat menarik karena saya juga mahasiswa, teman-teman saya juga ini mahasiswa. Jadi kita juga semua yang masih Kayak mahasiswa, malah merasakan gitu. ya Ya, jadi takut merasakan kalau takut. Jadi pas kita KKN gitu. Ya. "Wih, ada inilah, penunggunya ada di itulah. desa ini. Makanya Takut teman-teman gua. coba nonton karena sangat sangat seru. Iya. Tapi ada sedihnya juga sih. Ada sedih, ada Soalnya senangnya. dari ke-6 mahasiswa itu 3 meninggal. Iya. Ini Padahal cuma 2 ya, cuma 2 yang ya, dua yang melanggar. melanggar tapi semua itu kena Kena imbas. imbas. Iya. Yang dari ceritanya itu yang aku baca dan aku tonton, setelah mereka melakukan hal yang tidak senonoh itu, kan Widya itu yang cantik itu sempat diganggu. Memang diganggu oleh si sosok penunggu di situ. Nah, Semuanya sih diganggu. teman-temannya semua diteror. Iya. Mereka itu coba untuk Widya sama Nur ini tanya ke penduduk desa bagaimana Ada cara memperbaiki. ya untuk mengembalikan semua itu dengan mengembalikan semuanya dengan semula agar keadaan kembali normal dan teman-temannya selamat. Iya. Yang aku baca ya, ada tapi mereka harus mengembalikan barang milik penunggu tersebut. Harus ada pengorbanan juga. Iya, harus ada juga pengorbanan. Iya. Dan ya benar saja yang menjadi korban itu temannya. Iya, tiga orang. Anton sama Wahyu. Mereka sih kalau bisa dibilang hanya mahasiswa biasa ya. Iya, dari Iya. ceritanya itu mereka itu hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan Mereka saja. tidak melakukan hal yang harusnya tidak dilakukan, tapi kena imbasnya Kena juga imbas, ya, meninggal juga. meninggal. Karena mereka kalau bisa dibilang menyepelekan sih kalau mereka berdua. Ya kan Iya. mereka lebih ke logis daripada ke mistis. Ini jadi pelajaran ya buat teman-teman yang masih Jangan mahasiswa. meremehkan. Jangan meremehkan hal yang di luar yang Iya. kita tidak tahu, yang dilarang oleh ada orang yang melarang kita. Ya, Jangan kita lakukan karena Ada- mungkin ada sesuatu yang ada sebuah budaya, ada ya yang Kan memang Indonesia tidak kan diizinkan itu. emang banyak banget budaya Ya. kan. Kayak Adat mereka. apa yang kita buat di desa kita itu tidak sama seperti yang ada di desa orang lain. Jadi Iya, buat teman-teman mahasiswa yang kayak Mbak melakukan KKN, siapa? Mbak Buyut. ya yang dicerita itu Itu dia juga yang menolong, dia yang bilang sama Nur sama Widya ya. ya Kalau itu cara memperbaikinya itu harus iya mengembalikan yang mereka barang. ambil. Iya gitu. Lalu sangat juga menarik ya menurut saya endingnya karena menarik karena cuma 2 loh yang bisa pulang. iya mereka itu pergi berenam tapi kembali itu hanya 2. Jadi teman-teman jangan sampai Si Ayu Ayu sama Udah. yang Ayu itu Gila dari dikit yang aku ya. baca itu dia itu nggak meninggal tapi terkena. gangguan jiwa. Iya. Gangguan jiwa. Kalau Wahyu, Bima sama Anton is Sudah. dead. Kalian Iya. sangat juga menarik karena sangat tertarik sekali tentang budaya mereka. Yang aku tonton dari filmnya, mereka itu masih menggunakan adat-adat Jawa ya, masih menggunakan, melekat mereka sama Iya. adat budaya mereka. karena toko-tokonya itu masih menggunakan adat Jawa Iya. kayak pakaian. Kayak Teman-teman tahu nggak? apalagi sih pakaian Jawa? Mbak apa ya? Mbak Buyut. Mbak Buyut yang Iya, berada Jawa di- banget deh, Jawa. Jawa. Iya. Jawanya kental karena ya mungkin untuk mendalami juga filmnya jadi dibikin seperti itu. Iya. Juga menurut aku ya filmnya ada senangnya, ada sedihnya, ada juga kecewanya karena pasti ada kecewanya. Unik-unik ya perasaannya pas. Iya. Ada Soalnya perasaan penukuhannya bukan hanya tertuju pada Nur senangnya. pemeran Ya, utama. tapi ada semua. Sampai temannya. Sampai temannya ada. Walaupun mereka berdua yang Selamat. hanya Bima dan Ayu ya melanggar, tapi terkena imbas. Tapi mereka tetap ada persahabatan untuk
mendukung satu sama saling lain. menolong, walaupun ya sempat kecewa dengan Iya. mereka karena melakukan hal yang tidak senonoh, tapi akhirnya mereka berusaha untuk eh, menutupi kesalahan mereka itu, untuk untuk kayak bisa dibilang menebus kesalahan mereka, dan akhirnya mereka meninggal. Jadi kalau bisa dibilang pesan moralnya, kita jangan terlalu jangan meremehkan dan saling menghargai juga. Iya. Karena menghargai adat, apalagi adat budaya. Soalnya Indonesia itu, saya bilang tadi kan, Indonesia itu sangatlah banyak budayanya. Berbagai budaya, suku, adat, ras juga. Makanya jangan kita remehkan. Kita Jadi, harus saling menghargai. Ini aku rekomen buat teman-teman mahasiswa untuk nonton video ini, karena ini bisa menjadi pelajaran besar buat kita agar tidak menyepelekan hal yang di luar kita, yang kita tidak tahu itu apa yang akan terjadi tapi sudah menyepelekan. Jadi itu jadi pelajaran buat teman-teman agar saat kita tetap kita mahasiswa akan melakukan KKN tersebut. Di luar budaya kita jangan. Jika kita sedang KKN terus ada seperti kayak ada peraturan yang atau hukum adat itu yang diberikan kepada kita, tolong kita hargai. Iya. Apa yang tidak boleh dilakukan jangan kita lakukan, agar tidak terjadi seperti di cerita yang sudah kita bahas tadi. Desa KKN. Di KKN. Di Desa Penari. Iya. Jadi menurut saya itu ceritanya emang menarik banget, soalnya genrenya bikin wow gitu. Soalnya dia bukan hanya horor, tapi juga ada budaya, ada persahabatan gitu. Semua ada ya guys. Nggak semua, tapi sudah ada beragam-ragam yang bisa kita lihat di dalam situ. Jadi saat saya membaca itu, dia campur aduk perasaan saya, tapi sangatlah seru ya. Seru. Iya. Sangat seru. Oke, itu saya rekom buat teman-teman mahasiswa ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin podcast saat ini kita sampai di sini dulu. Nanti berikut ada lagi podcast yang lebih menarik yang akan kita bahas ya. Semoga podcast ini bisa menarik kalian yang menonton podcast ini, sering membaca novel KKN di Desa Penari ini. Soalnya menarik banget. Rekom ya guys. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya John juga sudah yang menonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, bye bye. Perspektif out. Bye bye.